Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, amin Allahumma amin. Pada hari pertama Ramadan ini banyak kali pertanyaan kepada saya seputar konflik keluarga. Salah satunya adalah ada yang bertanya, "Pak, suami saya menyampaikan kepada saya bahwa dia sudah nikah siri. Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Sahabatku, sebenarnya apa yang terjadi pada orang yang bertanya ini juga banyak yang terjadi pada orang lain. Cuman kadang-kadang tidak diungkapkan saja. Karena banyak fakta suami ini poligami diam-diam atau nikah siri. Sahabatku, khusus kepada yang bertanya, mungkin yang lain juga yang mengalami nasib yang sama. Atas peristiwa yang seperti itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hargai dulu kejujurannya bahwa dia telah melakukan pernikahan siri yang mungkin menurut agama kalau syarat rukunnya benar sah, tetapi menurut kita yang dulu komitmen untuk setia, untuk tidak menikah lagi, ternyata selingkuh. Maka hargai itu kejujurannya, sebab lebih bagus seorang laki-laki itu gentleman, ngomong secara jujur, daripada diam-diam pada akhirnya ketahuan juga. Bukankah akan lebih sakit lagi? Itu pertama ya. Yang kedua, harus sabar, sebab jangan sampai menyelesaikan segala sesuatu itu dengan emosi. Mau cerai silahkan, mau lanjut silahkan, tapi kata kuncinya adalah sabar. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan menambah masalah yang lebih besar. Apapun keputusan yang akan diambil, cerai atau tidak cerai tetap akan menimbulkan masalah. Tapi carilah resiko yang paling kecil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lalu apa keputusan yang harus saya ambil? Apakah saya tetap bertahan dengan memiliki suami ada wanita lain? Atau sebenarnya saya harus cerai? Apakah boleh cerai? Apakah saya termasuk bagian dari dosa kalau menuntut cerai suami atau menyuruh cerai suami karena suami telah melakukan pengkhianatan atau perselingkuhan? Sahabatku semua, sebelum menentukan cerai atau tidak, yang perlu dihitung, yang perlu dipikirkan adalah mengapa suami bisa selingkuh dan perselingkuhan itu seperti apa. Yang kedua, ketika keputusannya harus cerai, ya, kira-kira saya siap apa tidak? Bagaimana dampaknya terhadap anak? Dan bagaimana dampaknya terhadap orang tua? Setelah ketemu siapa dia, suami, mengapa bisa seperti itu, dan siapa saya, bagaimana lingkungan saya, kira-kira ke depannya bagaimana, silahkan ambil keputusan cerai atau tidak. Oke. Pertama yang perlu kita ukur adalah siapa suami kita. Mengapa suami bisa melakukan perselingkuhan? Apakah murni kesalahan dia? Atau kesalahan kita sebagai istri belum selama ini tidak menjadi istri yang baik? Atau ada orang lain yang mempengaruhi istri suami saya sehingga suami saya harus melakukan pernikahan siri itu? Oke. Suami ibu kenapa nikah siri? Mungkin suami ibu yang tidak setia. Mungkin suami ibu yang tak baik. Mungkin suami ibu yang jago bohong. Mungkin suami ibu yang masuk kategori tegaan, ya, mengkhianati istrinya. Nah, kalau suami ibu seperti itu, wajar kita sebut tidak baik. Kita sebagai istri telah melakukan sebagai istri yang baik. Wanita lain pun sebenarnya tidak menggoda, biasa-biasa saja. Dasar suami kita saja yang tidak baik. Nah, ini bisa ibu nilai suami ibu tidak baik dan patut kita buang jika perlu, ya, seperti itu. Atau penilaian berikutnya adalah
memang kita yang salah sebagai istri, tidak melayani suami dengan sebaik-baiknya, tidak pandai bersyukur, tidak menghargai suami, tidak menghargai keluarga suami, tidak menghargai pemberian suami, selalu menyakiti hatinya, tidak pandai bersyukur. Wajar kalau suami kita selingkuh, wajar kalau suami kita nikah siri. Mungkin ada sesuatu yang tidak ada pada diri kita, ada pada wanita itu. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya keputusannya minta maaf, bukan cerai. Atau justru ada orang ketiga. Orang ketiga itu ya bisa saja wanita itu, atau orang tua laki-laki, atau orang tua suami, atau ada orang lain yang memang mendorong-dorong, yang memaksa-maksa agar suami kita nikah siri. Kalau itu yang terjadi, hakikatnya yang salah itu bukan suami, tapi siapa yang menjerumuskan suami itu bisa seperti itu. Yang menjerumuskan itu bisa istrinya sendiri atau orang lain. Lalu mau bertahan atau pisahan? Cara pertimbangannya begini. Kalau mau bertahan, kira-kira kita sanggup apa tidak? Bisa kuat apa tidak? Merasakan ada wanita lain di luar sana selain kita. Kira-kira suami kita masih bisa nggak ngurus anak? Suami kita ini masih peduli nggak dengan kita? Masih bisa nggak bersikap adil? Kalau suami kita masih sayang dengan kita, karena suami ini kan bisa menggandakan cinta. Selain cinta dengan orang lain, cinta dengan kita bisa kalau laki-laki. Masih sayang dengan anaknya, menafkahi anaknya dengan baik, masih seperti biasa. Sekolahnya tidak terbengkalai, kita pun masih diurus. Kebutuhan pokok kita sebagai istri dan anak-anak masih dipenuhi, sandang, pangan, dan segala macam. Dengan kita masih menganggapnya sebagai istri yang baik, anaknya masih tetap dihargai. Intinya suami masih bisa bertanggung jawab. Dan kita kuat, dan kita tahan. Bertahan saja, tidak usah cerai. Kenapa? Kalau suami melakukan perbuatan nikah siri itu kan hak dia sebenarnya. Secara hukum agama sah juga pun. Tapi masalahnya bisa nggak dia bersikap adil, bertanggung jawab tidak dengan anak kita. Dan kita kuat apa tidak? Ya kalau misalnya dia tetap bertanggung jawab, bersikap adil, sayang dengan kita dan anak, bertanggung jawab, dan kita masih kuat, bertahan saja. Apalagi umur kita sudah agak lanjut. Nah, sekarang itu pertimbangan kitanya ya kalau bertahan. Kemudian kalau mau pisahan, hitung juga. Kira-kira kalau cerai, biasanya kan pasca perceraian, yang perlu dihitung tuh bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Mungkin kita kuat sebagai istri cerai, sanggup, fisik kita kuat, tapi bagaimana dengan anak? Kira-kira anak kita kalau kita cerai dengan suami, pendidikannya terselamatkan apa tidak? Sekolahnya masih lanjut apa tidak? Kalau kira-kira misalnya kita pisah dengan suami, sekolah anak tetap stabil, sekolah anak tetap tak ada masalah, biayanya tetap lancar, baik biaya itu dari suami, dari mantan suami, atau kita yang bekerja, ada jalannya. Intinya masa depan anak masih tidak ada masalah, ya silahkan saja cerai, nggak masalah. Dan kita pun sanggup, misalnya ya. Kemudian bagaimana orang tua kita? Kira-kira kalau kita cerai, orang tua kita bagaimana? Marah nggak dengan kita? Kira-kira orang tua kita ini bakal menyalahkan kita apa tidak? Kira-kira kalau kita cerai, orang tua kita tuh sikapnya bagaimana dengan kita? Oke, bisa sikap, bisa ikhlas, tapi orang tua kita ini misalnya kondisi sakit apa tidak? Jangan sampai gara-gara kita bercerai dengan suami, orang tua mendapatkan kabar yang tidak nyaman. Mungkin selama ini orang tua ada penyakit jantung, punya penyakit yang kira-kira mematikan kalau mendapatkan informasi yang tidak mengenakan. Ya jangan cerai dulu.
Tapi kalau orang tua kita telah tiada, sudah tidak ada, orang tua kita pun sudah sangat siap kalau anaknya cerai ya. Kemudian kita pun kalau cerai hidup mandiri, tidak ketergantungan lagi dengan suami, dan andaikan di kita di madu pun tidak kuat, itu bagian yang boleh diperceraikan. Tapi kalau misalnya kira-kira akan menimbulkan masalah yang lebih besar, gara-gara kita cerai ya, tahan saja dulu ya. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah tentang harta. Kalau kita cerai misalnya, harta kita itu bagaimana? Ya, karena biasanya masalah yang pokok itu harta. Secara hukum harta yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah harta bersama. Nah, kalau kita cerai, kira-kira harta kita ini dapat nggak bagian? Anak dapat apa tidak? Sebab banyak sekali suami itu yang cerdik, licik, menyembunyikan hartanya di tempat lain, kita tidak tahu. Padahal harta itu sebenarnya gunanya untuk anak juga. Jangan sampai kita gara-gara cerai, kita tidak mendapatkan apapun, kecuali kalau kita sudah siap. Akhirnya saudaraku, khusus kepada yang bertanya ya. Pertama, ketika ketahuan suami kita atau suami kita dengan jujur mengaku sudah nikah siri, maka pertimbangannya adalah yang pertama ya, kita hargai kejujurannya itu, karena lebih baik jujur daripada bohong ya. Yang kedua, kita harus sabar. Nah, dengan sabar insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya ingin berikan contoh begini ya, kira-kira kita ada semut misalnya lewat di atas meja. Cara penyelesaiannya, yang ambil jari-jari tangan ini, kita tekan semut di atas meja itu. Kalau di atas meja itu banyak makanan tidak tumpah ya, orang lain tidak tahu kita telah menyelesaikan masalah. Itu kalau tidak emosi. Tapi kalau emosi, kita ambil palu itu dengan kita ambil palu, kita pukul semut dengan sekuat-kuatan, tar, semut belum tentu mati, makanan tumpah, meja rusak, mungkin orang yang tadinya mau makan tak jadi makan, masalah akan bertambah. Saya kira itu mudah-mudahan dan manfaatnya, dan kita semua keluarga dijauhkan dari bencana, apapun bencana, dan mudah-mudahan keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.